Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Hidayanti, jurusan Hukum Keluarga Islam 6B Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu Filsafat Hukum, yang berjudul Paradigma Hukum Postmodernisasi 1870 sampai sekarang. Baiklah, pengertian postmodernisme yaitu cabang dari aliran ilmu filsafat yang mana berisi tentang pemikiran baru yang mengabaikan pemahaman-pemahaman dari aliran filsafat sebelumnya yang masih berupa imajiner dan realistis, sekaligus berisikan tentang permasalahan dari modernisasi sebelum paham postmodernisme ini lahir, yang mana telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan kemajuan pengetahuan dan sosial manusia. Postmodernisme memiliki kandungan yang lebih daripada pengetahuan dan ide-ide yang bersifat maju atau modern, tetapi paham tersebut muncul dari postmodernisme itu sendiri. Kemudian, menurut Jean-Francois Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme. Menurut beberapa para ahli yang lainnya, seperti Lowes, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Kemudian lahirnya postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan, di mana semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Namun demikian, modernisme memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan diorientasi. Apa yang dikatakan oleh Max Horkheimer bahwa pencerahan tersebut melahirkan sebuah penindasan dan dominasi, di samping juga melahirkan kemajuan. Tumbangnya modernisme dan munculnya postmodernisme dapat kita ketahui dari pemikiran filsafatnya Soren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855. Gejala postmodernisme yang merambah ke berbagai bidang kehidupan tersebut, yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan, merupakan suatu reaksi terhadap gerakan modernisme yang dinilainya mengalami kegagalan. Atas latar belakang itulah, para tokoh dan pemikir postmodernisme menghadirkan sebuah gagasan baru yang disebut dengan postmodernisme. Kemudian, tokoh-tokoh yang ada dalam postmodernisme yang pertama yaitu Jean-Francois Lyotard, merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya. Yang kedua yaitu Michel Foucault, adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Yang ketiga yaitu Jacques Derrida, yang membahas filsuf yang satu ini tidak lepas dari buah pikirannya tentang dekonstruksi. Kemudian yang keempat yaitu Jean Baudrillard,
Pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Dan yang kelima yaitu Friedrich Jameson. Ia merupakan salah satu kritikus literatur berhaluan Marxis paling terkemuka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran konstruksi dasar keilmuan postmodernisme adalah dekonstruktif. Selanjutnya ciri-ciri yang lain yaitu berwatak relativisme. Artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas, budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya bersifat relatif dan hal ini sesuai dengan alur pemikiran postmodernisme, yaitu bahwa wilayah budaya, bahasa, agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing. Dari sinilah nampak jelas bahwa para pemikir postmodernisme menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut, karena harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian teori-teori sosial postmodernisme. Beberapa teori sosial postmodernisme, yang pertama yaitu teori sosial postmodern moderat. Teori ini menyatakan bahwa ada keterputusan antara modernisme dan postmodernisme. Namun ada yang menyatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, namun ada semacam persambungan antara keduanya. Kedua, teori sosial postmodern ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Menurutnya, objek konsumsi merupakan suatu yang diorganisir oleh tatanan produksi-produksi atau perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Teori ini didukung oleh salah satunya adalah Jean Baudrillard. Yang ketiga yaitu posisi teoritis. Teori ini berpendapat bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan, akan tetapi bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Kemudian, pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Modernisme memandang ilmu-ilmu positif empiris atau ilmu pengetahuan mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Artinya, pandangan modernisme yang objektif dan positif mengakibatkan nilai moral dan religius kehilangan wibawa. Maka timbul disorientasi moral religius menuju suatu kekerasan, keterasingan, dan disorientasi hidup. Selanjutnya, relevansi diskurs postmodernisme dalam ilmu pengetahuan. Bagi pemikiran postmodernisme, mereka tidak memandang ilmu pengetahuan modern sebagai universalisme, karena postmodernisme menolak kejelasan yang bersifat universal, harmonis, atau bahkan konsisten. Kaum postmodernisme menggantikan hal tersebut kepada yang partikular dan lokal, lalu menyingkirkan hal yang bersifat universal. Ciri-ciri postmodernisme melingkupi hal-hal secara konseptual, diskurs, ide yang meliputi, yaitu yang pertama, ide yang menghendaki penghargaan besar terhadap alam ini sebagai kritik atas gerakan modernisme yang mengeksploitasi alam. Yang kedua, ide yang menekankan pentingnya bahasa dan kehidupan manusia dengan segala konsep dan analisanya yang kompleks.
ini sebagai antitesa atas kondisi modernisme atas kuasa tafsir oleh mesin birokrasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu ide besar untuk mengurangi keraguan terhadap ilmu pengetahuan, kapitalisme, dan teknologi yang muncul dari perkembangan modernisme. Selanjutnya, relevansi postmodernisme bagi kehidupan masa kini. Pandangan postmodernisme yang kelanjutannya dari modernisme muncul karena menentang terdapat dari modernisme yang mereka anggap memiliki kelemahan. Bukan berarti bahwa postmodernisme terlepas dari adanya kelemahan. Tanpa penjelasannya dapat peneliti sebutkan bahwa aliran postmodernisme ini muak dan lelah akan metanarasi dari era modern. Mereka beralasan bahwa metanarasi itu bisa mengarahkan kita kepada marginalisasi cerita-cerita kecil, baik kehidupan kita yang nyata di kehidupan sehari-hari maupun dari kehidupan secara tradisi. Hal itu karena kurang masuk akal, sebab untuk menilai atau menangkap suatu cerita atau kerangka dasar diperlukan suatu dasar pijakan. Karena hal ini tanpa adanya kerangka atau dasar pijakan tersebut, kita tidak bisa bicara apa-apa. Selain itu, kita tidak hanya berpegang pada cerita-cerita lokal atau keyakinan setempat. Sangat sulitlah untuk mengambil keputusan, dan yang terjadi adalah siapa yang kuat, itulah yang akan menjadi pemenang. Baiklah, itulah penjelasan mengenai paradigma hukum postmodernisasi 1870 sampai sekarang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.